Kamu mau ke Belanda, hari ini. Dara yang pagi ini baru saja selesai memandikan putranya, pergi ke kamar Ziza. Ia merasa sedikit khawatir karena semalam Ziza masuk ke kamar dan tidak pernah keluar lagi hingga pagi ini. Dan ternyata saat Dara masuk, Ziza sedang berkemas. Aku harus mendiskusikan skripsiku dengan dosen, ucap Ziza sambil merapikan barang-barangnya di dalam koper. Kamu jangan membohongi kakak. Malam tadi kamu kecewakan karena Stefan menuruti perkataan mama. Jangan begitu, hubungan memang dilandasi dengan kejujuran. Lebih baik kamu dan Stefan jujur saja. Andai kakak punya wewenang untuk bicara, pasti sudah kakak katakan kepada Papa Clayton, ucap Dara panjang lebar. Aktivitas Ziza terhenti sejenak. Ia mendogak menatap Dara yang sedang berdiri di hadapannya. Aku merasa sangat egois. Asal Kak Dara tahu, aku yang terlalu memaksakan semua ini, padahal Kak Stefan sudah menolak. Sekarang setelah melihat semua ini, aku sadar jika aku sudah membawa dia ke situasi berat. Dia tidak seharusnya memilih andai aku tidak masuk ke dalam hidupnya. Dara tak bisa berkata-kata. Ia kembali memperhatikan Ziza yang merapikan barang di dalam koper. Tak lama, pintu terbuka, Nyonya Liana masuk dan beliau juga kaget melihat keponakannya merapikan barang. Kamu mau kemana? Tadi malam aku pesan tiket untuk ke Belanda. Aku harus bertemu dengan dosenku tante, ucap Ziza mencoba untuk tetap terlihat tenang. Loh kok tiba-tiba? Malam tadi kamu tidak bilang apa-apa, ucap Nyonya Liana. Ia nampak khawatir karena biasanya Ziza bahkan tak pernah pesan tiket sendiri. Tadi malam kan ada tamu penting. Jadi aku lupa kasih tahu. Sekarang aku harus ke bandara, penerbanganku jam 9 nanti, ucap Ziza sambil menutup kopernya. Nyonya Liana dan Dara saling bertatapan, sementara Ziza sibuk sendiri merapikan barang-barangnya. Rasanya Dara ingin bicara tetapi sudah pasti Ziza dan Stefan akan marah kepadanya karena terlalu ikut campur urusan pribadi mereka. Sementara itu di kantor, Harry yang baru ke ruang HRD menghampiri Stefan di meja kerjanya. Ia nampak khawatir karena sejak tadi Stefan begitu sibuk dengan ponselnya. Hingga tak fokus ke pekerjaan. Kau baik-baik saja? Stefan langsung mematikan layar ponselnya. Tidak apa tuan. Saya hanya sedang memeriksa beberapa email masuk. Bukannya menanggapi, Harry malah menarik kursi, duduk di hadapan Stefan. Beberapa hari belakangan ini aku lihat kamu seperti menyembunyikan sesuatu dariku. Padahal biasanya, kamu lebih belak-belakan bahkan untuk urusan sekecil apapun. Stefan tidak tahu bagaimana caranya untuk memulai. Ia terlalu takut Harry kecewa kepadanya, karena selama ini ia bekerja keras untuk membuat Harry bangga kepadanya. Apa semua ini karena Ziza? Stefan menegakkan kepalanya, ia menatap Harry dengan mata membulat sempurna. Ia ingin angkat bicara tetapi mulutnya begitu kaku tidak bisa berkata-kata. Steph, kau menyukai Ziza. Kali ini Stefan menundukkan kepalanya. Ia terlalu malu karena telah mengkhianati kepercayaan Harry. Bukannya bertindak sebagai kakak, ia malah menyukai wanita yang sudah ia anggap seperti adik sendiri. Sepertinya tebakanku benar ya. Entah sudah berapa kali aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu menatap Ziza dengan tidak biasa. Aku menunggu kamu untuk bicara tetapi kamu tidak melakukannya. Aku pikir itu hanya firasatku saja, untuk itu aku setuju saja saat Mama hendak memperkenalkan kamu dengan Natasha. Ternyata tebakanku benar. Maafkan saya tuan. Seharusnya saya tidak melewati batas tetapi beberapa waktu belakangan ini perasaan itu muncul begitu saja. Saya mencintai Ziza,
Tetapi di sisi lain saya menghormati Anda dan Nyonya Liana. Apapun keputusan Anda dan Nyonya untuk hidup saya akan saya terima, ungkap Stefan. Termaksud meninggalkan Ziza? Tanya Harry. Kedua mata Stefan memerah, berkaca. Selama ini ia tidak pernah berkata tidak kepada Harry, bahkan untuk hal termustahil sekalipun. Steph, apa kamu bisa melakukannya? Maaf, Tuan. Untuk pertama kalinya saya tidak bisa menuruti permintaan Anda. Saya sudah memutuskan untuk bersama dia dan tidak mudah bagi saya untuk mengakhiri semuanya. Harry mengangguk paham, seraya berdiri dari posisi duduknya. Seharusnya kamu jujur sejak awal. Apa kamu pikir aku sekejam itu tidak memikirkan perasaanmu? Apa maksud Anda, Tuan? Harry menyadarkan tubuhnya di kursi sambil berpaku tangan. Steph, sudah banyak hal yang kamu korbankan untukku selama ini. Kau mendukung aku dalam segala hal, tapi kamu tidak pernah peka dengan kebahagiaanmu sendiri. Mana mungkin aku melarang, jika kamu menemukan kebahagiaanmu pada diri Ziza. Tuan. Bibir Stefan bergetar menahan haru. Jangan lihat aku begitu, santai saja. Tuan terima kasih. Stefan melangkah mendekat, memeluk Harry dengan erat. Saya berjanji akan membahagiakan dia, dan saya berjanji akan melindungi dia sepanjang hidup saya. Iya aku tahu, tapi lepas dulu, aku tercekik sialan. Spontan Stefan melepaskan pelukannya. Oh maaf, saya terlalu senang. Tapi sampai sekarang dia tidak bisa dihubungi, ponselnya tidak aktif. Kenapa tidak hubungi Dara? Tanya Harry sambil mengeluarkan ponselnya. Takut, suaminya Dara galak, Tuan, ucap Stefan. Iya juga, suaminya Dara memang gak. Harry mendongakkan kepalanya menatap Stefan. Kau, suaminya Dara kan aku. Maaf saya hanya bercanda. Harry tak lagi menanggapi, ia fokus melihat layar ponselnya sambil memasang wajah cemberut. Halo, sayang. Apa kamu bisa ke kamar Ziza sebentar? Aku ingin bicara dengannya. Apa Ziza tidak menelpon? Setengah jam yang lalu dia berangkat ke bandara diantar supir, hari ini dia akan ke Belanda karena ada urusan mendadak di kampusnya. Dia pergi. Pergi. Siapa yang pergi Tuan? Harry mengakhiri panggilan telepon tersebut lalu beralih menatap Stefan. Ziza. Pulang ke Belanda hari ini. Mungkin dia masih di bandara sekarang. Belanda. Tiba-tiba ia menjadi panik sendiri. Ini pasti karena acara makan malam itu, Ziza salah paham dengan kedekatannya dan Natasha. Padahal ia dan Natasha sudah sepakat untuk berteman saja karena wanita itu pun sedang fokus pada karirnya. Saya harus ke bandara sekarang, ucap Stefan sambil memakai jasnya. Pergilah, lain kali kau jangan terlalu ragu untuk mengambil keputusan. Apa tidak bisa kau mencontohku? Dara tergila-gila seperti sekarang, itu karena aku selalu bisa meratukannya, oceh Harry sambil berkaca pinggang. Itu juga saran dari saya, ucap Stefan lalu bergegas pergi. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Aku tidak mau adikku menjada sebelum menikah. Teriak Harry sambil memandangi kepergian Stefan. Stefan tak peduli dengan teriakan Harry, ia berlari cepat menuju lift. Dalam hati ia berharap, semoga saja Ziza belum berangkat. Ia tiba-tiba menyesal tidak menemui Ziza malam tadi, ia terlalu meremehkan perasaan wanita yang ia cintai. Nyatanya Ziza bisa saja menyerah, pergi jauh meninggalkannya. Mobil yang dikendarai oleh Stefan melaju dengan kecepatan tinggi, perasaannya benar-benar tidak tenang karena Ziza pergi dengan marah dan kecewa. Hingga setelah sampai di pelataran bandara,
Stefan langsung parkirkan mobilnya sembarangan lalu masuk ke area dalam bandara tersebut. Ia berlari ke sana kemari seolah kehilangan tujuan, hingga akhirnya ia melihat dari kejauhan pintu keberangkatan yang dipenuhi oleh banyak orang. Tanpa pikir panjang Stefan segera pergi ke sana. Ia mulai mencari-cari sang kekasih di tengah kerumunan orang, tapi sayang dia tidak menemukan Ziza. "Si, kamu di mana?" Stefan juga terus mencoba untuk menghubungi melalui panggilan telepon tetapi tidak ada jawaban. Ia sangat yakin bahwa saat ini Ziza begitu marah dan kecewa kepadanya karena acara malam itu. Padahal biasanya Ziza adalah orang yang sangat cepat ceplos dan terbuka tetapi untuk masalah ini dia bisa menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dan pergi tanpa berpamitan. Stefan tidak menyerah begitu saja, ia melangkah cepat menghampiri seorang petugas bandara yang sedang mengatur para calon presiden penumpang. "Maaf mengganggu, saya ingin bertanya apa pesawat dengan tujuan Amsterdam, Belanda sudah berangkat?" "Oh, itu sudah sejak 10 menit yang lalu, Tuan." Duk. Tubuh Stefan mendadak lemas ketika mendengar penuturan petugas bandara itu. Ia benar-benar sudah terlambat padahal malam tadi seharusnya ia bicara kepada Ziza bukan yang membiarkan gadis itu menangis semalaman tanpa penjelasan darinya. Ya, benar kata orang penyesalan itu selalu datang belakangan. Stefan menyadari jika dirinya kurang tegas dengan perasaannya sendiri. Ia terlalu takut untuk mengecewakan orang-orang yang ia hormati hingga mengabaikan kebahagiaannya yang sudah di depan mata. Stefan berbalik duduk di kursi tunggu, ia tertunduk sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Memang, Ziza tidak pergi untuk selamanya tetapi hanya sementara. Namun, tetap saja hal ini menjadi tanda bahwa gadis itu menyerah dan mungkin bisa jadi bermaksud untuk mengakhiri hubungan sepenuhnya. Jadi Stefan menyukai Ziza. Nyonya Liana seolah tak percaya ketika mendengar cerita Harry tentang hubungan rahasia Stefan dan Ziza selama ini. Beliau selalu berpikir bahwa perhatian Stefan kepada keponakannya itu karena rasa simpati sebagai seorang kakak, tetapi ternyata ia salah. Benar. Selama ini aku terlalu fokus dengan hidupku sendiri hingga mengabaikan hal-hal yang tidak kalah penting. Kalau sudah begini mau bagaimana lagi, aku harap Mama bisa merestui hubungan Stefan dan Ziza, ucap Harry. Nyonya Leonie menggeleng. Bagaimana mungkin Mama merestui hubungan mereka? Pertama usia mereka terpaut hampir 7 tahun, dari yang kedua Mama sudah menyiapkan jodoh untuk Stefan, dan Mama sudah menyiapkan masa depan untuk Ziza, dia sukses dulu menjadi wanita karir tidak langsung menikah begitu saja. Adik sepupu kamu itu masih sangat muda. Sudah Harry duga jika sang Mama pasti akan merasa keberatan, karena sejak lama sudah mempunyai rencananya sendiri. Aku tahu Mama mempunyai keinginan yang sangat kuat hingga menyiapkan segala sesuatu untuk masa depan Ziza dan Stefan di jalan yang berbeda. Tapi, aku berharap Mama tidak akan menjadi seperti Papa yang menghalalkan segala cara untuk memisahkan aku dan Dara seperti dulu. Cukup aku dan Dara yang harus menderita hingga akhirnya bersatu kembali. Jangan lakukan hal yang sama kepada Stefan dan Ziza. Nyonya Liana terdiam dengan wajah cemberut. Ia sangat menyayangi Stefan, begitu juga dengan Ziza tetapi bukan berarti setuju untuk menyatukan keduanya. Pikirkan semuanya baik-baik, masih banyak waktu kok, Ma, ucap Harry lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan pribadi sang Mama. Sesampainya di kamar, Harry menghampiri Dara yang tengah asik bermain dengan putranya bersama seorang suster yang 1 bulan belakangan ini membantu Dara untuk mengurus Clayton. Besok jadi ke tempat Paman dan Bibi? Tanya Harry. Jadi. Mau menginap semingguan lah. Aku khawatir karena saat acara makam malam Bibi dan Paman tidak jadi datang karena penyakit Bibi kambuh, ucap Dara sambil memakaikan Clayton popok.
Baiklah, aku juga akan ikut. Situasi kembali hening. Harry memperhatikan sejak ia pulang kerja tadi hingga malam ini Dara terlihat sedih seperti sedang memikirkan sesuatu. Kamu masih memikirkan Bibi? Bukan, aku memikirkan Ziza. Entah mengapa aku sangat mengkhawatirkan gadis itu karena pergi mendadak seperti ini. Kamu kenapa sih tidak bisa memahami perasaan adik sendiri? Coba deh buka mata kamu lebar-lebar dan lihat apa yang membuat Ziza begitu sedih kemarin malam. Dara kembali fokus kepada Clayton. Maksud kamu tentang hubungan Stefan dan Ziza? Heh. Dara menoleh menatap sang suami. Kamu sudah tahu? Baru saja tahu. Tapi sayang Stefan terlambat karena pesawat Ziza sudah terlanjur terbang. Tidak perlu terlalu sedih karena Ziza akan kembali setelah menyelesaikan skripsinya di sana. Aku tidak menyangka jika ternyata kamu sudah tahu lebih dulu daripada aku. Aku tahu karena Ziza yang cerita. Sebenarnya dia orang yang terbuka dan berani untuk bersuara, tapi kamu terlalu tegas dan cuek kepadanya. Seharusnya sebagai kakak perhatianlah sedikit, ini kalau ketemu kok kayak Tom and Jerry. Gimana Ziza mau jujur sama kamu? Iya maaf sayang, sudah dong marahnya. Malam ini kita jalan-jalan keluar yuk, ajak Clayton juga, ucap Harry mencoba mengalihkan pembicaraan. Kebetulan aku mau beli beberapa pakaian untuk Clayton di mall, sudah banyak yang tidak muat. Putra kecilku sekarang tambah tinggi, gemuk, gemas sekali, ucap Dara sambil menol-noel pipi Clayton. Sekalian beli untuk calon adiknya, jangan pilih kasih, kata Harry sambil memegang jari-jari kecil putranya. Jangan dulu, kita belum tahu jenis kelaminnya apa. Obrolan pasutri itu terus berlanjut, sementara di tempat berbeda Stefan sedang duduk di kafe sendirian sambil membayangkan Ziza yang saat ini pergi meninggalkannya begitu saja. Kak Stef. Stefan menoleh ke arah sumber suara saat seseorang memanggil namanya. Tetapi detik selanjutnya ia kembali lemas karena ternyata yang memanggilnya bukan Ziza tetapi Natasha. Sya, kamu di sini juga ternyata. Tempat ini dekat dengan rumahku. Kak Stefan kenapa duduk di sini sendiri? Lagi-lagi Stefan menghela nafas. Aku sedang galau. Hari ini adalah hari paling buruk yang pernah aku alami. Tadinya Natasha nampak santai tetapi saat melihat Stefan begitu sedih ia melipat kedua tangannya di atas meja seolah siap untuk menyimak cerita pria itu. Memangnya kenapa? Stefan terdiam sebentar. Tadinya ia tidak ingin menceritakan hal pribadinya kepada Natasha yang notabene baru saja ia kenal tetapi ia ingin mempertegas lagi tentang perasaannya saat ini. Sya, sebenarnya wanita yang tidak sempat aku bilang padamu malam itu adalah Ziza. Kami sudah menjalin hubungan beberapa bulan belakangan ini tapi sekarang dia salah paham dan pergi ke Belanda meninggalkan aku. Raut wajah Natasha seketika berubah, ia cukup kaget. Ternyata gadis itu ya. Aku jadi tidak enak kalau begini, dia pergi dengan membawa kesalahpahaman antara kita. Sebenarnya bukan hanya itu masalahnya, aku juga kurang tegas selama ini, dia pasti merasa aku tidak serius kepadanya. Semua ini salahku. Dia pasti sangat kecewa karena pria yang dia cintai tidak lebih dari seorang pecundang. Kenapa tidak susul saja? Tanya Natasha.